untuk PH hari Jumatnya, hari Jumat pagi kita bahas dulu pra-PH-nya, siangnya anak-anak PH agama. Demikian ya, pengumumannya seperti itu. Jadi diingat-ingat, Kamis anak-anak pra-PH, Jumatnya pra-PH membahas pra-PH agama, dan jangan lupa mengumpulkan KI 4-nya. KI 4-nya masih terakhir hari Jumat minggu depan ya. Jadi boleh dikerjakan mulai minggu ini. Kemudian untuk itu maka hari ini kita akan melihat untuk tema 3. Bu Ino share di layar kalian. Iya, Bu. Nih. Oke, tema 3. Iya, hampir sama tema 1, tema 2, tema 3, intinya tentang sebagai perempuan dan laki-laki sikapnya harus bagaimana. Bersyukur sebagai perempuan dan laki-laki. Minggu lalu kita sudah menjelaskan kalian harus bangga sebagai perempuan dan laki-laki. Minggu ini ditekankan lagi rasa bangga itu disikapi atau dilakukan dengan cara bagaimana bersyukur. Cara kita bersyukur kepada Tuhan itu bisa melalui apa saja? Doa. Berdoa, pinter. Berdoa. Kemudian Berdoa. apalagi? Bersyukur. Bernyanyi. Membaca kitab suci. Membaca kitab suci. Bernyanyi memuji Nama Tuhan. Tuhan. Nah, itulah sebagai sikap kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Maka yang laki-laki jangan bersikap seperti perempuan. Yang kalian sering kenal dengan banci. Nah, seperti itu tidak boleh. Yang laki-laki bersikaplah sebagai laki-laki itu menunjukkan rasa syukur. Yang perempuan bersikap kelaki-lakian seperti tomboy, nggak mau rambutnya panjang, nggak mau memakai aksesoris, nggak mau berdandan. Nah, seperti itu juga tidak menunjukkan rasa syukur kalian sebagai perempuan. Maka di sini ditekankan bahwa anak-anak harus bersyukur sebagai laki-laki dan perempuan. Sekarang amati gambar di samping ini. Ada laki-laki, ada perempuan, ada laki-laki, ada perempuan. Mereka sedang apa? Bermain. Bermain bersama, bergembira bersama. Maka yang dilihat di sini apa? Ada kegembiraan di antara mereka. Kemudian laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, namun mereka tidak membeda-bedakan. Ada yang rambutnya warnanya pirang, ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya keriting, ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih. Tetapi mereka sama-sama menciptakan suasana kegembiraan, menciptakan suasana rasa syukur, bermain bersama tanpa membeda-bedakan. Itu yang mereka lakukan. Sebentar, macet. Bu Ino tampilkan lagi. Berikutnya, laki-laki dan perempuan juga diciptakan oleh Allah. Kita tahu bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sesuai dengan apa? Citra Allah, pintar. Gambar Allah, rupa Allah. Nah, mereka semua diciptakan oleh Allah selain sebagai citra Allah juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dan kekurangan tersebut biasanya ada yang bersikap positif dan juga ada yang bersikap negatif.
Sikap positif dan sikap negatif ini sama dengan kekurangan dan kelebihan. Keduanya selalu ada dalam diri setiap manusia. Tidak mungkin satu orang itu pandai bermain musik semuanya, pandai matematika pelajaran semuanya, lalu pandai berolahraga, itu pasti ada memiliki kelemahan. Ada yang pandai matematika, ada yang pandai bermain musik, ada yang pandai bahasa Indonesia, ada yang pandai bermain sepak bola. Disuruh bermain sepak bola, pinter juago. Bisa memasukkan bola ke gawang itu sampai ratusan kali. Tetapi ketika dia disuruh hitung-hitungan berhubungan dengan matematika, nah sama sekali tidak bisa. Ada kan yang seperti itu? Ada yang bisa bermain musik, pinter bernyanyi. Saya nggak bisa main musik. Ya, tapi ada yang bisa bernyanyi. Ada yang pinter menari, tetapi tidak bisa bermain musik. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan. Nah, sekarang kita masuk ke sikap. Sikapnya yaitu positif dan negatif. Kita lihat sikap positif itu apa saja. 1. Rendah hati, suka menolong teman, mengembangkan kelebihannya dalam hidup sehari-hari. Contohnya rajin belajar, berlatih dengan tekun, menjaga diri sebaik mungkin. Nah, inilah contoh-contoh kita bila bersikap positif, ditanamkan di dalam pikiran. Nah, lalu yang dibuang jauh-jauh apa? Merasa minder, Negatif. karena dirinya tidak seperti orang lain. Merasa sombong karena dirinya lebih dari teman-teman yang lain. Saya pintar Bu, di kelas itu kelas 1. Alah, dia kok tiba-tiba bisa dapat 100, paling itu nyontek karena dia tidak pintar. Nah, itu juga merupakan sikap sombong. Sikap iri hati juga tertanam di dalam dirinya. Ini harus dihindari. Tidak boleh dikembangkan yang ini. Yang boleh dikembangkan adalah sikap positifnya. Sekarang kita lihat tentang kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Dibaca Jacqueline yang ayat 26. Kenapa, Bu? Dibaca untuk ayat 26 di LKS-mu ada. Berfirmanlah Allah. Di layarnya Bu Ino juga ada. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang menyerap di bumi. Ayat 27 dibaca oleh, sebentar Bu Ino lihat dulu. Dibaca oleh Russell. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Oke, ayat 28 dibaca oleh Brilian. Brilian. Brilian Jelita. Belum hadir? Oke, kalau belum hadir berarti dibaca oleh Cia. Cia. Allah
memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, nah sekarang kita lihat untuk tayangannya. Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Aduh, salah sebentar. Kemudian, sama apa saja tugas yang diberikan oleh Allah. Kita lihat tayangannya. Komik Alkitab Anak. Allah menciptakan langit dan bumi. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 1 dan 2. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Hari ke-1, Tuhan menciptakan terang dan gelap. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga, Tuhan menciptakan darat, laut, dan tumbuhan. Hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang di air dan di udara. Hari keenam, Tuhan menciptakan binatang di darat. Hari keenam, Tuhan Allah juga menciptakan manusia. Tuhan Allah mengambil debu tanah liat. Tuhan Allah membentuk manusia seperti gambar dan rupa Tuhan Allah. Lalu Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia laki-laki itu bernama Adam, dan manusia perempuan itu bernama Hawa. Pada hari ketujuh, Tuhan Allah memberkati dan menguduskan semua ciptaannya yang amat baik. Akhirnya Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Ayat hafalan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kitab Yohanes pasal 1 ayat 3.
Nah, demikian penjelasannya. Jadi Allah menciptakan seluruh bumi dengan keadaan baik adanya dan yang diberi tanggung jawab adalah manusia. Manusia memiliki tanggung jawab yang besar atas seluruh ciptaan Tuhan. Kita lihat lagi di PPT-nya penjelasannya. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi dan menyayangi. Tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai citra Allah adalah memelihara dan mencintai semua yang ada di bumi ini. Beranak cuculah, berkembang biaklah, terus kemudian penuhilah muka bumi ini. Nah, itu juga merupakan tugas. Tetapi tanggung jawabnya apa? Memelihara dan mencintai semua yang ada di bumi ini. Ungkapan syukur manusia sebagai citra Allah dapat diungkapkan melalui, tadi kalian sudah sebutkan, doa, membaca kitab suci, bernyanyi bersama memuji Tuhan. Itu adalah contoh-contoh ungkapan syukur sebagai citra Allah. Segala sesuatu yang membuat orang menjadi lebih tinggi dari orang lain disebut kelebihan. Sedangkan segala sesuatu yang membuat orang menjadi lebih rendah dari orang lain disebut kekurangan. Jadi kalau kelebihan ini menjadi lebih tinggi, sedangkan kekurangan menjadi lebih rendah. Manusia merupakan ciptaan Allah yang unik, maka setiap manusia dapat berkehendak dan mengambil keputusan secara bebas. Orang yang menerima kehendak Allah berarti orang yang menerima bimbingannya, karena Tuhan akan mengantar kita melalui keadaan konkret untuk menuju pada keselamatan. Diingat-ingat, menuju kepada keselamatan. Sekarang kita lihat. Harapan kita bila dapat menolong orang lain adalah dapat memuliakan Allah. Kemarin PG nomor 1 masih banyak yang salah. Kemudian yang nomor 2, sebagai laki-laki atau perempuan dipanggil untuk dapat mewujudkan rencana keselamatan Allah. Nomor 3, ini ada juga di PG nomor 8 atau nomor 7, Bu Inu lupa, menempatkan orang lain sebagai saudara. Masih banyak yang menjawab sebagai diri sendiri. Manusia diciptakan secara sempurna, maka pantaslah kita mengucap syukur. Laki-laki dan perempuan diciptakan secara istimewa sebab mereka adalah citra Allah. Tugasnya yaitu merawat dan memelihara isi dunia. Keberadaan ini ada pula pertanyaannya di isian bahwa bukanlah terutama hak istimewa tetapi tanggung jawab istimewa yang diantaranya adalah memelihara dan merawat ciptaan Allah. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, Bu. Ya. Konkret itu apa? Lebih konkret, lebih pasti, tidak dapat diganggu-gugat. Kalau sekarang lebih dalam bahasa gaulnya itu no debat. Nah, kalian pasti pernah kan membaca seperti itu di Instagram atau dimanapun. Jadi sudah pasti, sudah lebih konkret, jadi lebih pada khusus, lebih khusus seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sama-sama. Kalau tidak ada, kita akan membahas LKS-nya. Brandon mana Brandon? Suaranya putus-putus Brandon. Kamera tetap dinyalakan. Tidak ada yang dimatikan. Brandon mau bertanya. Oke. Itu siapa yang menciptakan Alkitab? Terutama yang kitab Kejadian. Kitab itu bukan diciptakan tetapi ditulis, dikarang oleh para nabi-nabi. Kalau kitab Kejadian pada saat itu Tuhan belum
Tuhan Yesus kan baru ada pada perjanjian apa? Baru. Baru. Nah, sedangkan perjanjian lama kan belum ada kan Tuhan Yesus. Jadi dari kesaksian dari para nabi-nabi, murid-murid Yesus pada zamannya bangsa Israel. Sekarang kita lihat kitab Kejadian. Siapa yang menulis? Kita lihat dulu ya. Siapa yang menulis kitab Kejadian? Kitab Kejadian itu merupakan kitab pertama dalam Alkitab dan merupakan kitab Taurat Musa. Dalam bahasa Ibrani disebut Bereshit. Jadi merupakan Taurat dari Musa. Nah, kitab Kejadian itu merupakan Taurat dari Musa. Seperti itu ya, Brandon. Ada lagi? Bu Ino, Mm-mm. kalaupun Musa yang menciptakan kitab Kejadian itu bagaimana dia bisa tahu ceritanya? Ceritanya pembuat. Bukan menciptakan, tetapi menuliskan. Maksudnya menulis. Bagaimana dia bisa tahu ceritanya? Loh, karena Musa hidup dalam perjanjian lama. Jadi kalau tidak tahu, tidak hidup dalam perjanjian lama, maka tidak tahu kejadiannya. Kan Musa kan ada dalam perjanjian lama. Bangsa Israel, kemudian Musa itu ada pada perjanjian lama. Nah, sekarang kita khusus untuk melihat dulu perempuan dan laki-lakinya. Bu Ino, maksudnya kitab Kejadian yang pas penciptaannya itu loh, penciptaannya Tuhan. Oh, penciptaan Tuhan ya. Nah, tadi bilangnya yang kitab Kejadian keseluruhan. Kalau kisah penciptaan kita lihat ya, kisah penciptaan. Ini juga masih banyak belajar. Ini kalau dijelaskan pasti sangat belum sampai untuk kelas 4. Jadi sangat sulit untuk bahasanya kalian pahami. Jadi kisah penciptaan itu merupakan menciptakan langit dan bumi 6 hari, 7 hari, sampai 7 ke 6 hari, kemudian menceritakannya bagaimana, itu adalah yang pasti anak-anak mempelajarinya dari kisah nabi-nabi. Musa juga menuliskannya sesuai dengan apa yang dia tahu. Kita pelajari juga dari pendidikan agama Katolik, dari para ahli-ahli sudah dirangkum menjadi kitab Kejadian. Kalau keseluruhan kitab Kejadian itu dari Musa, tapi secara lebih rinci untuk kisah penciptaan itu belum dapat dipastikan siapa yang menuliskan. Seperti itu ya, Brandon. Oh ya. Belum bisa menjawab secara lebih khusus karena juga masih banyak belajar juga untuk Bu Ino, tapi Bu Ino sudah pernah membaca untuk kisah penciptaan, kisah 7 hari itu masih sejarahnya juga lumayan panjang. Bu Ino belum sampai ke situ, oke? Kita sekarang lebih khususnya ke bersyukur sebagai laki-laki dan perempuan apa yang menjadi tema hari ini. Karena Bu Ino juga tidak akan mengajarkan sejarah kitab suci, itu nanti ada sendiri. Pelajarannya panjang yang disebut dalam perkuliahnya Bu Ino itu juga sinopsis, Injil sinopsis, terus kemudian panjang lebar. Maka yang kita mikirnya yang tema yang hari ini saja tentang bersyukur sebagai laki-laki dan perempuan. Nanti terlalu berat jadinya kalau memanjang lebar jadi kemana-mana. Begitu ya, Brandon ya? Ya, terima kasih Bu. Baca-baca lagi ya. Ibu Ino juga akan mencari-cari lagi supaya mempermudah menjelaskannya kepada kalian. Sekarang kita lihat lagi untuk LKS-nya.
Nomor 1. Nomor 1 yang menjawab, Tio, dibaca. Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Sang Istimewa. Tuhan Sang Istimewa karena mereka diciptakan sesuai dengan citra Allah. Oke, A. Nomor 2. Benar. Yang menjawab, Eltari. Persis. Jadi Nomor berapa? 2. Oke. Manusia merupakan ciptaan Allah yang unik, maka setiap manusia A. berkehendak dan mengambil keputusan secara bebas. A. Nomor 3. Yang menjawab, Ellen. Manusia wajib bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan hidup dengan segala kelebihan dan kekurangan. Pinter. Nomor 3. A. Di sini Bu Ino tebali ya. Nomor 2. A. Nomor 3. A. Nomor 4. Yang menjawab, Leoni. Leoni sudah hadir. Allah wajib bersyukur, manusia wajib bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan hidup dengan segala kelebihan dan kekurangan. Nomor 4, jawabannya apa? Nomor 4, Leoni. Dibaca lagi Leoni nomor 4. Orang yang menerima kehendak Allah berarti menerima bimbingannya karena dia akan mengantar kita melalui keadaan konkret menuju kepada keselamatan. Iya, Leoni yang menjawab ya, Sian. Biarkan Leoni berusaha dulu, biarkan Leoni menjawab dulu. Jangan dijawab kalau tidak ditunjuk, oke? Berikutnya, nomor 5. Yang menjawab, Aaron. Setiap manusia pasti akan Dinyalakan dulu kameranya. Setiap manusia pasti akan menemukan pengalaman baik yang menyenangkan maupun pengalaman pahit dan menantang. Hal ini merupakan D. Yang D, pengalaman-pengalaman manusia yang bentuknya unik dan tidak setiap orang dapat mengalaminya. Nomor 1 sampai 5 sudah di PB? Sudah. Sudah. Oke. Sekarang nomor 6. Yang menjawab Ciara. Saya sebagai perempuan atau laki-laki dipanggil untuk mewujudkan rencana Allah. Rencana Allah. Oke. Nomor 7 yang menjawab Louis.
kesetaraan perempuan dan laki-laki karena diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk. Nomor 8 yang menjawab. Oh, sebentar. Nomor 8 yang menjawab Jovanka. Menghargai martabat berarti menempatkan orang lain seperti saudara. Menempatkan sebagai saudara, ini sesuai dengan yang ada di atas tadi. Nomor 9, manusia diciptakan sebagai pribadi yang unik. Hal ini menunjukkan apa? kasih. Siapa yang bisa? Ya, cinta kasih. Nomor 10 yang menjawab Gading. Harapan kita bila menyerang orang lain adalah mendapat pahala dari Allah. Ayo, tadi di isian, di ringkasan Dapat materi. memuliakan Allah. Dapat memuliakan Dapat memuliakan Allah. Nomor 11 yang menjawab Ceta. Bu, izin ke belakang, Bu. Oke. Oh, mic-nya Ceta enggak bisa. Nomor 11 yang menjawab Cliff. Cliff nomor 11. Cliff. Cliff mana Cliff? Kepuasan manusia dapat disebabkan dari cara menilai Diri sendiri. Diri sendiri. Ya, nomor 12 yang menjawab adalah Febe. 11 diri sendiri diganti ya, yang di PP yang masih salah. Dinyalakan dulu mikrofonnya, Febe. Nomor 11 dibaca. 12. Keunikan yang ada pada diri kita harus kita syukuri. Syukuri. 13 yang menjawab Keke. Beberapa sifat baik Allah yang diwariskan kepada manusia ciptaannya adalah sifat murah hati dan belas kasih. Murah hati dan belas kasih. Nomor 9 yang menjawab nomor 9 ini yang menjawab Kenzo. Kenzo sudah hadir belum? Nomor 14, Bu. Nomor 14. Kenzo sudah hadir belum? Oke, tadi kenapa terlambat Kenzo? Salah bangun, Bu. Walah, ya dinyalakan mikrofonnya. Besok lagi enggak boleh terlambat ya. Kameranya ya. Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Melengkapi. Kemudian 15 yang menjawab Renjiro. Berapa, Bu? Nomor 15.
Ungkapan syukur manusia sebagai citra Allah dapat diungkapkan melalui doa membaca kitab suci. Doa dan membaca kitab suci. Oh iya, ini Bu Ino ternyata sudah jam 8:12. Sudah ditunggu oleh kelas 4 4A. 4A jadwalnya 4:10. Jadi ini nanti Bu Ino kirimkan kunci jawabannya saja ya. Ini sudah terlambat, barusan dicari di WA Bu Ino. Oke ya anak-anak ya, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan, masih ada waktu paginya. Terus ini Bu Ino kirimkan kunci jawabannya ke anak-anak di GCR ya. Oke, terima kasih banyak. Sekarang kita akhiri dengan doa dulu. Dadah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Tuhan Terima kasih Bu Rosi. Terima kasih banyak. Bu Rosi.